Jadi untuk gemuk kita harus banyak makan karbohidrat atau gula supaya insulinnya nanti bekerja naik dan akan menyimpan lemak yang kita makan. Mungkin orangnya nggak gemuk, orangnya memang kurus aja, tapi memang nggak bisa nambahin sel-sel baru sehingga dia langsung disimpan di tempat lain, gitu, di ginjal, di pankreas. Jadi sehingga itu bahaya ya buat organ-organ kita. Saya makan segimana pun nggak gemuk-gemuk juga. Nah mungkin Anda tipe hipertrofi, jadi harus hati-hati. Jadi berat badannya 70 kilo dengan penampilan atletis sama 70 kilo dengan penampilan yang nggak pernah olahraga itu beda. Bentuk badannya beda. Nah kita kan nggak mau gemuk ya. Kita mau bentuk badan kita bagus. Banyak cara ya untuk kita menambahkan berat badan dengan cara makan yang banyak, pembatasan pengeluaran kalori. Jadi artinya kita tidak banyak bekerja, tidak banyak aktivitas, makan banyak, berat badan kita bisa nambah. Nah, kita pengen tahu dulu bagaimana sih proses terjadinya penyimpanan lemak di badan kita. Lemak yang kita makan, yang kalau kita lihat di daging, itu ada lemak ya. Lemak itu yang kita sebut triglycerid. Triglycerid itu adalah ikatan dari gliserol dengan asam lemak atau fatty acid. Jadi syarat untuk menjadi triglycerid atau berlemak itu harus ada syaratnya fatty acid dan gliserol. Gliserol itu bahan baku dari gula. Jadi apa-apa yang kita makan supaya kita bisa menyimpan sebagai lemak harus ada gula, harus ada glukosa, harus ada gliserol, harus yang kita makan tuh harus ada karbohidratnya supaya kita berat badan kita bisa nambah sehingga bisa disimpan sebagai lemak di bawah kulit. Yang nyimpan tuh insulin. Proses ini memerlukan insulin. Jadi insulin akan naik kalau kita berikan karbohidrat atau gula. Jadi untuk gemuk kita harus banyak makan karbohidrat atau gula supaya insulinnya nanti bekerja naik dan akan menyimpan lemak yang kita makan atau gula atau karbohidrat yang berlebih itu bisa dibuat menjadi lemak juga. Jadi makan nasi aja kalau kelebihan akan jadi lemak di badan, atau makan mie aja itu karbohidrat ya. Walaupun nggak pakai minyak-minyaknya, tapi tetap akan bisa disimpan sebagai lemak di bawah kulit. Nah itu syarat untuk menggemuk. Nah tapi ada yang lain juga. Sel-sel kita itu berkembang sampai mencapai sesuatu tahap dia nggak bisa bertambah lagi selnya. Jadi sel ini misalnya sel bertambah lagi sel, termasuk sel lemak, dia bertambah lagi, bisa nyimpan lemak. Kemudian sampai suatu saat dia nggak bisa nyimpan lemak lagi, yang disebut hipertrofi, kemudian membuat sel baru, disimpan lemak lagi, makanya orang makin lama makin gede. Nah tapi sampai satu saat tidak bisa membuat sel-sel baru lagi, jadi hanya mengandalkan sel yang sudah ada, tidak akan bisa menyimpan lagi dan akhirnya disimpan di usus, bisa punya sel lemak walaupun nggak banyak, pankreas, sampai di liver, di otot juga ada sel lemaknya. Ada juga orang yang setelah membesar, menggemuk, dia hipertrofi, baru disimpan di tempat lain, di organ-organ lain, atau mungkin orangnya nggak gemuk, orangnya memang kurus aja, tapi memang nggak bisa nambahin sel-sel baru sehingga dia langsung disimpan di tempat lain, gitu, di ginjal, di pankreas. Jadi sehingga itu bahaya ya buat organ-organ kita. Nah itu cara menggemuk. Jadi harus ada karbohidrat, harus ada glukosa, kemudian ada asam lemak, itu menjadi sel lemak. Tapi syaratnya juga selnya harus bisa hiperplasia atau menambahkan sel. Nggak semua orang. Jadi kalau memang dari dulu saya makan segimana pun nggak gemuk-gemuk juga, nah mungkin Anda tipe hipertrofi. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau dipaksa bisa saja Anda menambah sedikit ya, tapi ada gemuk sedikit ya, tapi lebih banyak sel lemaknya ke organ-organ vital seperti usus. Jadi kalau Anda timbang berat badan naik memang, tapi kok buncit, kok kesehatan Anda terganggu, kok mulai jerawatan, kok tidurnya jadi mulai nggak enak. Nah bagaimana dengan gemuk dengan obat? Gemuk dengan obat juga sama ya. Gemuk dengan obat itu biasanya diberikan steroid sehingga akan terjadi gangguan hormon, mulai jerawatan, mungkin menstruasinya, ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidur yang mungkin akan terganggu, dan belum efek samping dari obat-obatan yaitu mungkin ke liver, ke ginjal. Jadi ada problem di situ. Nah jadi hati-hati untuk Anda yang berusaha untuk gemuk supaya kesehatan Anda tidak terganggu, apalagi dengan obat-obatan ya. Saya tidak sarankan. Kalau Anda mengkonsumsi makanan-makanan, suplemen seperti protein, itu masih nggak apa-apa. Nah terus gimana caranya punya bentuk badan lebih baik supaya nggak kelihatan ceking, nggak kelihatan kurus? Nah kalau kita lihat ya, gemuk kurus itu kadang-kadang orang pikirkan berat badan. Jadi berat badannya 70 kilo dengan penampilan atletis sama 70 kilo dengan penampilan yang nggak pernah olahraga itu beda.
bentuk badannya beda. Nah, kita kan nggak mau gemuk ya, kita mau bentuk badan kita bagus. Jadi tidak hanya mengandalkan beratnya saja, tapi bentuk badannya seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat kadar lemak di atlet, lemaknya kan nggak banyak, sedikit, tapi bentuk badannya bagus. Jadi jangan mengandalkan lemak untuk menjadikan kita berat badan bagus gitu. Problemnya banyak. Kalau ngumpulin lemak itu berarti ngumpulin gula. Kalau begitu kita ngumpulin gula, kolagen Anda, kulit Anda bisa seringnya jadi masalah. Makanya kadang-kadang orang cari pengobatan sampai gimana, pengobatan skincare yang bagus buat wajah supaya nggak ada jerawat lagi. Padahal problemnya bukan di skincare-nya, tapi karena banyak mengkonsumsi gula. Kalau gula naik, itu sebenarnya badan nggak mau, jadi radang. Ada yang disebut glycation, jadi gula ini nempel ke protein atau kolagen di bawah kulit kita, sehingga kita gampang radang. Kulit kita gampang radang, gampang jerawatan, gampang berminyak, atau dalam jangka panjang malah jadi kering kulitnya. Jangan andalkan lemak untuk menaikkan berat badan, tapi untuk membentuk badan yang bagus, Anda andalkan ototnya. Nah, bagaimana cara menaikkan berat badan? Dengan menaikkan massa otot, olahraga beban, bukan kardio. Olahraga beban. Olahraga kardio jelek dong? Enggak, bagus. Olahraga bagus. Olahraga itu bagus. Aktivitas itu bagus. Bekerja bagus. Setelah itu stop. Harus ada jam untuk tidur. Harus ada jam untuk istirahat. Hanya otot itu akan menambah masanya sesuai dengan beban atau stres yang diberikan ke otot. Jadi kalau kita ingin menambahkan massa otot, kita berikan stres ke otot. Olahraga apa yang bikin stres ke otot? Ya olahraga beban. Dan itu bisa dilakukan bertahap. Sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, bertahap. Jadi harus ada stres, harus ada relaxing. Pada saat istirahat, kita istirahatkan ototnya untuk membentuk kolagen, untuk membentuk otot di situ gitu. Jadi jangan kita rusakkan terus. Artinya untuk menambahkan berat badan dan untuk menurunkan berat badan sama, kita butuh istirahat, butuh tidur. Kalau nggak ada kesempatan tubuh untuk membentuk otot. Jadi harus ada tidur supaya kita bisa bentuk otot, atau supaya kita bisa juga memperbaikan jaringan-jaringan yang tadi pagi atau tadi siang kita rusak.